Silahkan. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi di forum kita ya, forum ngotak, ngobrol tentang kerjaan. Kali ini pematerinya Pak Norman, Mas Norman ya. Kebetulan beliau ini teman kuliah saya di ITS dari tahun 2020 sampai lulus 2022 ya Mas ya. Ya, betul betul. Di kami satu kampus, cuman beda ini aja, beda jurusan. Saya manajemen project dan Mas Norman ini MRP ya, manajemen rantai pasok. Jadi expertise-nya itu di procurement. Di teman-teman yang punya project nih bisa nih, ngopi-ngopi sama Pak Norman. Oke, tanpa banyak basa-basi seperti biasa, ini saya kenalkan ya Mas Norman ini selain selain senior manager, seniman ya, senior manager di perusahaan logistik, beliau juga adalah seorang founder dan CEO di perusahaannya. Jadi barangkali ada info-info loker bisa di-share juga, Pak. Boleh Oke, boleh. tema malam hari ini tentang bagaimana cara masuk dan peluang untuk bisa bekerja di bidang procurement ya. Ini kita langsung tarik pakarnya di sini. Oke. Mungkin langsung aja Pak Norman, Mas Norman bisa Oke, lanjut share. siap. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Mas Ilham kesempatannya. Jadi malam ini saya coba sharing ya beberapa pengalaman. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Jadi saya disclaimer dulu bahwa apa yang saya sharingkan ini adalah pengalaman saya dan saya yakin juga mungkin teman-teman akan bisa mencapai sesuatu yang lebih baik gitu ya. Jadi nanti kita sharing santai aja karena balik lagi ilmu dan apapun di sini istilahnya kita saling berbagi ya. Siapa tahu kita juga bisa join atau kolaborasi di kemudian. Saya coba share screen ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, saya screen dulu. Ya, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan secara judul, jadi nanti hari ini saya kurang lebih selama 45 menit ke depan akan menyampaikan materi dan nanti bisa kita discuss di akhir. Jadi judul dari materi saya adalah skills yang dibutuhkan dan peluang karir di supply chain management sector. Kalau tadi Pak Mas Ilham menyampaikan juga mengenai procurement, jadi actually di dalam supply chain ini juga ada hal-hal terkait dengan procurement dan lain sebagainya. Namun secara holistik atau secara keseluruhan, supply chain atau yang dikenal dengan rantai pasok adalah proses yang menaungi setiap kegiatan yang terkait dengan perpindahan produk. Oke, saya sampaikan dulu sedikit perkenalan. Jadi saya secara educational pendidikan gitu ya, secara pendidikan sempat menempuh pendidikan teknik industri di 2010 waktu itu di UI. Lalu ketemu Mas Ilham di 2020 ya. Sempat beberapa kelas itu, satu kelas juga kita full online. Namun saya di penjurusan supply chain dan waktu itu juga sempat ikut online lain apa ya, project assignment lah waktu itu ada project assignment dari kampus dan dapat ilmu juga lah waktu itu mengenai situasi supply chain di Thailand. Nah, beberapa skill dan spesialisasi saya murni di operasional dan juga ada beberapa di manajemen ya ataupun di finansial dan pengalaman kerja pertama di serasi logistik waktu itu di 2010 sampai 17, lalu masuk ke ekspor impor sebagai supply chain manager. Terus tidak lama akhirnya saya masuk ke domestic forwarding yang hari ini dan di 2022 saya sih mengembangkan konsultan tapi masih level sederhana ya, masih level UMKM karena juga berbagi waktu di full time. Tapi poinnya adalah saya mencoba untuk melihat beberapa potensi discuss gitu ya atau isu atau masalah dan saya coba memberikan masukan atau saran kepada
masih kepada rekan-rekan yang saya kenal. Jadi, konsultannya belum terlalu besar, tapi disitulah saya coba belajar solve sebuah masalah. Oke, saya memulai dengan sebuah gambar di sini kalau teman-teman lihat, bahwa seringkali kita dalam keseharian itu seperti yang ada di gambar ini ya. Kita berjalan, kita bergerak gitu ya, kita terburu-buru. Tapi satu hal yang saya mungkin bisa sampaikan di sini adalah nyatanya itu setiap orang berangkat pada poin-poin yang berbeda gitu ya, dari kota manapun, dari area manapun, tapi akhirnya mereka bertumbuh, berkembang di different rate. Nah, artinya different rate adalah bagaimana tingkat pencapaiannya, gitu. Apakah dia bisa mencapai dengan lebih cepat, double cepat, atau biasa saja. Hal apa yang nanti akan mempengaruhi, tentu akan coba saya sampaikan dan ulas dari apa pengalaman yang saya miliki. Oke. Ini hal yang paling sering saya sampaikan kalau saya sharing mengenai apa itu goals kita gitu ya. Kenapa sih kita bicara goals? Karena balik lagi yang harus kita pahami bahwa tidak mungkin kita sebagai seorang manusia tidak melihat ke depan ya, seperti tadi kita berjalan pasti kita akan melihat ke depan sebagai apa yang kita capai dan lihat ke belakang sebagai pengalaman. Nah, kalau kita bicara mengenai visi dan misi, ini memang layaknya seperti sebuah, perusahaan ya. Kalau kita punya tujuan, tentunya kita tahu bagaimana visi kita dan mencapainya gimana. Nah, setelah kita tetapkan itu, maka di kemudian hari kita akan mencapai target. Nah, kalau kita ingin mencapai target, seperti contoh dari hal ini, maka kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang pada saat kita ingin memulai sesuatu, kita ada posisi seperti orang ini ya, "Oh, saya tidak bisa." Istilah anak sekarang itu mager gitu ya, malas gerak. Tapi lama-lama kita coba, "Oh ya, saya mau itu." Lalu kita akan berpikir, "Gimana ya caranya?" Akhirnya kita bercoba, "I'm going to try." Akhirnya dia bilang, "Oke, saya bisa," dan terakhirnya, "Yes, saya bisa." Dan saya telah menempuhnya. Nah, bagaimana cara mencapainya? Itu adalah dengan kita memiliki kepercayaan di dalam, kepribadian, di dalam pemahaman pribadi kita masing-masing. Oke, saya punya sebuah pemahaman bahwa, belief system ini adalah sesuatu yang membuat kita bisa mengalami pertumbuhan dengan istilah tadi adalah different rate ya. Nah, kalau kita bicara mengenai belief, itu adalah bagaimana kita punya pemahaman dari inner atau dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi saya pernah mempelajari NLP, Neuro Linguistic Programming ya. Jadi di situ, eee, keyakinan alam bawah sadar gitu ya, itu memiliki kekuatan yang cukup besar untuk kita, bisa bergerak, untuk kita bisa mencapai sesuatu yang boleh dibilang sometimes, oh kayaknya itu, complicated gitu ya, atau kayaknya itu nggak mungkin, tapi itu bisa. Ya kenapa? Karena belief ini akan mempengaruhi kemampuan kita gitu ya. Artinya setiap orang pasti punya kemampuan dan pasti kemampuan itu berbeda-beda. Nah, dari potensial yang dimiliki, itu akan mempengaruhi yang namanya action. Nah, action itu apa? Tadi, seperti belief system, dia ada pergerakan, dia ada usaha. Nah, ketika action itu kita lakukan atas apapun yang ingin kita kerjakan, itu akan mempengaruhi hasil kita. Tidak mungkin kan kita akan mendapatkan hasil yang kita impi-impikan di goals tadi, tapi tidak ada action. Itu impossible gitu ya. Artinya kita harus melakukan sesuatu. Nah, sadar atau tidak sadar teman-teman, ketika teman-teman sudah mencapai result, hasil, itulah yang akan balik lagi kalau kita bicara loop system ke belief. Kenapa? Contoh, teman-teman berpikir saya harus bisa masuk perusahaan yang saya idam-idamkan gitu ya. Mungkin, let's say di FMCG Indonesia Unilever. Nah, ketika kita sudah bisa masuk ke Unilever, itu akan membuat kita terus percaya, "Oke, saya bisa nih. Saya sudah masuk, saya bisa lebih dan lebih." Nah, itulah yang saya asumsikan gitu ya, saya gambarkan ke dalam belief system ini. Ada belief, potential, action, dan result. Nah, hal apa yang tidak boleh ada gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya belief system, kita nggak perlu atau kita harus membuang jauh-jauh yang namanya, excuse atau alasan. Lalu blame, menyalahkan dan juga justify buat sebuah pengasumsian atau, pengambilan sebuah preposisi ya, apa, eee, opini lah ya, opini yang boleh dibilang itu belum tentu terbukti gitu. Jadi kita harus coba dulu, kita harus lihat dulu action-nya seperti apa. Nah, kalau kita mau bicara bagaimana yang dinamakan dengan, kemampuan kita ya, pertumbuhan atas karir kita itu bisa kita capai.
kita harus tahu dulu kompetensi kita seperti apa. Nah, banyak kadang-kadang masih kita temui kita ini hanya berdasar kepada kemampuan di IQ kita atau intellectual quotient kita. Kita mampu menganalisa, mampu mengetahui know-how sesuatu problem, punya konsep, critical thinking, sampai kepada logic. Nah, tapi yang sekarang juga sering banyak di review oleh beberapa teman-teman HRD adalah emotional quotient atau EQ, yang mana di sini bicara mengenai motivasi, bagaimana menjangkau, bagaimana mengelola, bagaimana punya social awareness sampai kepada self awareness. Nah, inilah yang dianggap sebagai keseimbangan ya antara sosialisasi dan pengetahuan sehingga kita bisa mencapai dream dan yang akan membuat kita mencapai yang dinamakan kesuksesan yang kita targetkan tadi. Apakah dengan EQ saja bisa sukses? Jawabannya bisa saja, karena balik lagi saya tadi disclaimer, ini pemahaman yang saya miliki bahwa harus terdapat keseimbangan ya antara EQ dan IQ. Cuman hanya dengan EQ misalnya, oh iya saya ada apa istilah sekarang ordal gitu ya, orang dalam, ada relationship. Tapi somehow ketika nanti mereka itu masuk di dalam level tertentu, harus ada tes gitu ya, biasa di posisi-posisi tertentu ada assessment, tapi bisa saja itu didapatkan, oh ternyata IQ-nya kemampuan analisanya kurang. Itulah kenapa perlu keseimbangan, bukan hanya kita mengenal orang atau kita hanya pintar saja, tapi kita juga harus punya kemampuan mengelola dan lain sebagainya. Oke, ini kita masuk ke materi yang kita bicara terkait dengan supply chain tadi gitu ya, yang nanti juga akan dengan procurement. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bicara mengenai supply chain adalah proses yang terjadi gitu ya terkait dari supplier, kegiatan logistik sampai kepada customers. Nah, di supply chain itu ada proses raw material, ada proses produk sourcing sampai kepada pembelian spare part. Nah, dari kegiatan ini kita lihat ada panah ya. Panah ke kanan ini adalah proses yang terkait dengan outbound atau kegiatan fisik produk, lalu ke arah kiri terkait dengan informasi dan finansial. Lalu ada juga ke arah kiri yang warna ungu adalah proses reverse. Di istilah kita adalah reverse logistics. Nah, kalau teman-teman mau tahu bahwa ada istilah kita bilang logistics. Nah, logistics ini adalah part of supply chain di mana logistik itu berangkat dari proses yang di sini ya, produksi, subassembly, WIP sampai kepada distribution center. Ketika masuk ke end user itu adalah customer dan ketika di sebelah kiri itu ada supplier. Nah, ada istilah ketika di sisi kiri ini adalah supply side, di sisi kanan adalah demand side, dan di sini juga kita bilang sebagai upstream, di sini sebagai downstream. Artinya di setiap proses apapun, activity supply chain ini pasti ada. Nah, itulah nanti bagaimana saya coba utarakan dan jelaskan kegiatan yang terkait dengan supply chain seperti apa. Nah, untuk nge-wrap up ya gambaran supply chain seperti apa, saya coba pilihkan satu video singkat kurang lebih 5 menit ke depan, teman-teman bisa lihat supply chain itu seperti apa gitu ya. Welcome to this video of logistics and supply chain basics. In this video, you will learn about supply chain management in 5 minutes. We will see what is a supply chain, key components and flows of the supply chain, and what is supply chain management. So let's get started. First, what is a supply chain? Let's take a look at this very simple example of a milk supply chain. As a customer, you go maybe every day to purchase milk or yogurt from a supermarket. Actually, for this milk to be available at the right time and right place for you, it goes through a long journey. It goes from dairy farms to storing the milk in a warehouse, then processing in a manufacturing facility, then to storage in multiple distribution centers, then transported to retailers like supermarkets to be bought by you and other customers. So a supply chain is a global network that produces and distributes goods and services from raw materials to end customers via information flows, product flows, and financial flows. It is a multi-level system that generally crosses the boundaries of several companies to coordinate the related flows.
We have 5 key participants in every supply chain. 1. Suppliers. A supplier is a person or a company that sells a product or a service to another entity. The supplier can provide raw materials, components for assembly, energy, and so on. Some examples can be provided meat, electronic components, plastic, and so forth. 2. Producers. Producers, also known as manufacturers or service providers, are businesses that manufacture goods or services. Companies that process raw materials as well as companies that produce finished goods fall under this category. Besides, producers of finished goods assemble their products using components called sub-assemblies that are provided by suppliers. Examples can be producing necklace from gold, flour from wheat, phone from different components, and so on. 3. Distributors. Distributors, also known as wholesalers, are companies that buy inventory in bulk from producers and deliver it to customers in a bundle of related product lines. They usually sell to another businesses and in larger quantities than an individual consumer would generally purchase. Examples can be distributing pens to small shops. 4. Retailers. Retailers keep goods on hand and sell in smaller quantities to customers. Retailers offer products and services to fulfill the needs of individual customers who purchase in small quantities. And finally, customers. Individuals or organizations who buy and use a product or a service are known as customers. Customers rely on producers, distributors, and retailers to fulfill their product and service requirements. So for the examples we mentioned previously, the customer is the one going to be eating meat-based products, buying and using the phone, and so on. Now, the major supply chain flows are the following. First, we have the product flow, which is the movement of goods from the supplier to the customer. It is like the lifeblood of the supply chain. Second, the information flows. So bills of materials, product data, specifications and pricing, inventory data, customer and order details, delivery scheduling, supplier and distributor documentation, designation of goods and services are all elements involved in what we call information flows in a supply chain. Supply chain management involves a lot of data sources. The information flows are bidirectional and are considered as the fuel for the supply chain. Third, the financial flow. There will be a flow of funds in the supply chain from the end customer of the product back down the chain. Financial funds or revenues flow back through the supply chain's other links from the final consumer, who is usually the only source of real money in the network. The question now is, what is supply chain management? Supply chain management refers to the management of a product or service's entire manufacturing flow from raw materials to delivery of the finished product to the customer. The main supply chain processes are manufacturing, which is about planning, scheduling, and executing production. Warehousing, that includes storage of physical inventory in different facilities. Strategic planning, that defines strategic supply chain design and strategic sourcing of materials. Demand planning, that involves predicting demand based on historical data, for example, and supply planning, that involves, for example, calculating quantities to be delivered to each location to meet customer demand. Order fulfillment, that involves sales, order processing, and billing business process. Procurement, that is about purchase order processing, receipt confirmation, and invoice verification. And finally, transportation, planning and execution, and costing processes related to the distribution of products. This was a quick explanation of what is supply chain management. If you Ya, jadi dari rekaman ini saya coba menggambarkan yang kebetulan memang ulasannya dia pakai contoh tadi ya, perusahaan pengolah sapi gitu ya, dengan contoh kegiatan yang sebetulnya poin yang ingin disampaikan adalah kegiatan supply chain itu luas, areanya itu banyak, dan kemampuan yang dimiliki juga beragam. Sehingga siapapun yang ada di dunia supply chain, mau dari sisi teknikal atau non teknikal, actually dia bisa terlibat di dalamnya. Kita akan bahas setelah ini apa-apa saja skills yang dibutuhkan. want to know more
Nah, saya ingin kasih gambaran dulu bahwa supply chain saya anggap sebagai sebuah helikopter view gitu ya. Kita melihat secara end to end gitu. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan dari sisi raw material sampai kepada finished good. Jadi kalau kita pernah ngelihat eh, dashboard ya, dashboard dari helikopter walaupun kita bukan pengemudinya, kita ngelihat panel-panel yang banyak gitu ya di sini, tapi kita juga bisa melihat kondisi di luar. Nah, inilah yang kita bilang adalah end-to-end proses, yaitu supply chain. Nah, mungkin di depan ini agak berat gitu ya teman-teman, tapi saya coba sharingkan sedikit pemahaman ini, karena ini ada hubungannya juga sama kita punya kemampuan gitu ya. Jadi mau itu bicara kita punya skill atau kompetensi, itu erat kaitannya sama bagaimana kita memarketingkan kemampuan kita gitu ya. Artinya kalau kita diterima di sebuah perusahaan, berarti kan ada kesesuaian ya antara apa yang perusahaan butuhkan dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, saya meminjam istilah di sini BMC ya, Business Model Canvas, biasa dipakai di marketing, dan juga VPC ya, Value Proposition Canvas. VPC yang bawah, BMC yang atas. Nah, apa sih kaitannya VPC dan BMC terkait dengan skills dan kebutuhan kerja? Jadi logikanya gini, kalau di dalam memanage sebuah perusahaan, kita ada mengenal apa keunggulan dari perusahaan, yaitu value propositions. Nah, value propositions itu sejatinya harus sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan customers. Jadi di sini ada istilah, ada keterkaitan ya antara yang dinamakan dengan produk ya. Produk itu saya istilahkan adalah apa sih yang dicari di dalam diri kita dengan apa sih yang dibutuhkan di market gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambar gain creator, pain relievers, artinya dari produk yang dimiliki, dari skills yang kita miliki, apakah itu bisa menghasilkan keuntungan dan bisa menyelesaikan masalah. Sehingga customer jobs ini dibutuhkan. Nah, secara umum gitu ya, ini adalah konsep yang memberi arti adalah business match ya, kesesuaian. Tapi kalau teman-teman mau tahu sebetulnya dari setiap fungsi BMC ini apa, ini saya jelaskan secara singkat gitu ya. Jadi kalau di BMC, selain ada value proposition dan customer segments, itu juga ada customer relationship ya, bagaimana kita terkait dengan customer, cara itu untuk kita berkomunikasi gitu ya. Ada juga 4 channels, ini bicara tools atau alat yang kita pakai, bisa melalui online ataupun melalui offline. Ada juga activity, key activity nomor 5 adalah important things ya, hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan. Nomor 6 adalah resource, seperti tadi ya, raw material, teknologi, physical, finance. 7 adalah key partner, siapa saja supplier yang terlibat. 8 adalah cara pembentukan biaya, cost structure, dan 9 adalah revenue stream. Jadi kenapa kita harus bersiap? Karena saya selalu menganalogikan bahwa diri kita ini layaknya kita memanage perusahaan gitu ya. Semua kita bisa capai kok. Kayak tadi Pak Ilham bilang ya, investasikan sesuatu yang dari leher ke atas gitu ya. Karena disitulah nanti perusahaan atau siapapun yang mengenal kita akan melihat, oh iya, berarti kita ada kecocokan nih, kita bisa berkolaborasi dan lain sebagainya. Itulah saya pinjam istilah BMC untuk menjelaskan business match antara kemampuan kita dan juga apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Mau itu di dunia apapun ya, tapi balik lagi dalam case ini nanti kita akan bahas mengenai supply chain. Oke, ini sekilas gambaran singkat bagaimana saya akan jelaskan nanti ke belakang terkait skill-skills yang ada. Oke, saya mengalami beberapa transisi fungsi pekerjaan dan ya saya melihat beberapa hal yang positif juga pada saat itu. Jadi saya join kerja itu 2010 di Serasi Logistik. Waktu itu memang melalui jalur MT ya, manajemen trainee. Jadi kebetulan punya beberapa tanggung jawab. Pertama kali join saya handle customer oil and gas yaitu Schlumberger. Kebetulan kami adalah perusahaan transport ya, Selok. Jadi kami mengantarkan produk-produk Schlumberger ke beberapa site-site di Pulau Jawa. Dan pada saat itu saya handle di area Jawa dan Sumatera gitu ya. Dan kebetulan saya juga interaksi dengan driver gitu. Jadi di situ saya belajar bagaimana kita harus menghargai orang, bagaimana kita harus melihat bahwa pekerjaan driver ini adalah pekerjaan yang susah gitu ya. Jadi di situ event saya kalah jauh gitu ya. Mungkin driver ini sudah usia 40-an, somehow waktu itu saya 23-an. Itu saya belajar bagaimana saya mengelola orang pada saat itu. Lalu setelah hampir 7 tahun saya sempat
dipromot ke Surabaya di posisi key account. Nah, pada saat key account, saya menghandle account Sampurna di Surabaya, jadi terlibat di kegiatan-kegiatan terkait dengan pengelolaan transport, sampai juga pada saat ini ada pengecekan kesehatan ya, drug test namanya, drug test di salah satu plannya Sampurna. Dan pada saat itu saya banyak belajar gimana sih kita harus mengelola produk ini dengan dengan on time gitu ya. Artinya kenapa saya bilang produk? Karena di sisi mereka kan ada proses dari manufacturing raw material sampai kepada end process. Nah, di situ transport itu semua terkait. Transport di proses inbound sampai kepada outbound. Lalu di 2017 saya mengalami transisi karir. Saya masuk ke dunia ekspor impor, which is itu baru bagi saya, dan di sana saya tidak lama, di 1,5 tahun, karena ada perubahan komposisi perusahaan ya. Kalau teman-teman searching, Ahlers itu 2021 sudah dibeli oleh Samin, Samudra Indonesia. Jadi pada saat saya join, itu masih forwarding Belgia, dan kurang lebih waktu itu setelah 3 bulan saya sempat ke Antwerp ya. Antwerp itu adalah salah satu pelabuhan terpadat setelah Rotterdam di Eropa. Jadi waktu itu saya banyak belajar tentang managing safety karena saya pegang project Tobacco. Ini salah satu klien yang ada di daerah Bondowoso, dan di situ kami mengoptimalkan proses dan transportasi, tapi terutama di Exim. Lalu di 2017 saya pindah ke perusahaan domestik ya untuk jasa transportasi MKL, itu menghandle transportasi truk dan juga penggunaan kontainer. Namun kenapa saya bilang transisi karir? Terakhir-terakhir ini saya juga banyak dilibatkan ke pengembangan IT ya, pengembangan sebuah sistem. Jadi kalau saya bilang secara end to end di supply chain, memang boleh dibilang kalau saya di penyedia jasa logistik ya, istilahnya logistik provider, saya bicaranya di sisi transportnya atau di sisi forwardingnya gitu ya. Tapi kalau bicara supply chain, sejatinya orang yang ada di divisi logistik pun berkaitan ya. Nanti saya akan jelaskan tentang procurement, tentang negosiasi gitu ya. Artinya sebenarnya sampai kepada kalau kita ada project gitu ya, kita ada go live, di situ juga ada project manajemennya, gimana semua hal itu harus di-manage dengan sangat baik. Dan kurang lebih ya setelah di sekitar pandemi, saya juga melihat kegiatan lain yang boleh menyeimbangkan tidak hanya fokus di pekerjaan utama. Dan kebetulan yang kanan dulu ya, saya mulai di 2022 yaitu namanya Alpha Consulting. Jadi memang banyak kegiatan terkait dengan online training session, itu beberapa materi yang terkait keseharian saya ya di supply chain atau logistics, atau juga di finance karena saya juga banyak terlibat di analisa keuangan belakangan, atau proses improvement ya sampai kepada balance scorecard ya. Saya terlibat di pembuatan balance scorecard juga beberapa waktu terakhir. Nah, satu hal yang menarik juga bahwa saya coba men-train diri saya untuk mencoba menulis gitu ya, karena kata pepatah menulis itu adalah legacy yang tidak pernah hilang. Kebetulan ini baru rilis minggu lalu, saya dengan beberapa rekan-rekan ini banyak terlibat sebagai dosen ya. Ini ada juga yang tidak dosen tapi kebetulan materinya sama tentang digitalisasi manajemen rantai pasok. Itu saya membahas mengenai pengelolaan big data dan juga pengambilan keputusan. Dan ini adalah pengalaman baru bagi saya juga bahwa oh ya, menulis buku itu adalah sesuatu yang menarik, tapi kita harus mengelola waktu kita. Kenapa? Karena di sini akhirnya kita tahu, oh iya ya, bagaimana kalau kita baca buku orang, oh ternyata cara menulis buku seperti itu gitu ya. Jadi ini yang menurut saya hal yang membalancekan kegiatan full time job saya. Saya coba belakangan menulis gitu ya, dan juga terlibat di kegiatan consultation di training. Oke, kita masuk nih ke area yang dinamakan key skills di supply chain ya, saya singkat di SCM. Apa saja yang kira-kira kita perlukan ketika ingin masuk ke dunia supply chain? Yang pertama kita bicara mengenai, oke, saya summarize dulu ya, bahwa semua skills yang ada ini kita butuhkan. Kenapa? Karena supply chain ini sesuatu yang dekat dengan kegiatan sehari-hari kita gitu ya. Karena hampir semua hal yang terkait dengan key skills yang saya sebutkan, ini adalah bagaimana
skills-skills ini terlibat di supply chain sectors dan tentunya ini terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Kayak tadi kita kalau mau yang sederhana aja beli roti gitu ya di Indomaret. Roti itu kan harus ada tepung, harus ada selai. Itu dari proses raw material sampai kepada pembuatan produk roti, packaging plastik dan distribution itu ada di dalam proses supply chain management. Nah, kita bicara mengenai skills pertama negosiasi. Kenapa? Kita harus bisa melakukan diskusi kepada supplier dan melakukan nego harga. Inventory, stoknya kita harus jaga, kita harus pastikan tidak terjadi overstock. Kenapa harus ada improvement? Karena sejatinya tidak bisa sebuah proses itu berjalan tanpa adanya perbaikan. Jadi dengan adanya skills improvement kita bisa melihat hal mana yang tidak baik atau kurang baik, lalu kita tingkatkan. Lalu ada juga strategi. Kenapa? Karena sejatinya di supply chain itu ada 3 level strategi ya, yaitu di level operasional, itu di level keseharian, naik ke level medium itu tactical, dan yang paling atas itu level, sorry saya agak lupa yang paling atas itu level apa ya. Tapi strategi ini sangat kaitannya erat dengan bagaimana kita mengatur sebuah skema terkait dengan proses yang membalancekan ke sisi operasional, finance, dan sampai informasi. Lalu logistik yang tadi, finance adalah tata kelola keuangan, cost analysis adalah bagaimana kita memastikan agar tata kelolanya berjalan dengan baik, warehouse management terkait dengan inventory ya, bagaimana kita mengatur space dari lokasi produk kita, information system pasti, bagaimana itu bisa membuat operasional menjadi seamless. Product management juga ada, yaitu bagaimana pada saat kita mengetahui time frame dari sebuah go live project, kita harus melakukan mungkin harsh acceleration atau penambahan tim dan lain sebagainya ketika ada isu. People management pasti. Risk management adalah kita harus bisa melakukan mitigasi resiko ketika ada problem. Safety tentunya, karena tidak mungkin sebuah kegiatan dari end to end itu tidak didukung dengan hal yang terkait keamanan. Marketing pasti, bagaimana proses produk dijual itu tentunya ada di supply chain. Procurement itu juga pasti terkait dengan negosiasi, artinya bahwa kita harus tahu bagaimana pengelola supplier, dan terakhir networking. Networking itu kita bicaranya bahwa di supply chain itu tidak bisa kita miliki semua sendiri. Jadi kita perlu punya vendor untuk transport, punya relasi untuk bisa menjangkau proses dengan lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke arah kalau tadi skills ya. Sekarang saya bicara mengenai sertifikasi nih teman-teman. Jadi mungkin ada banyak yang bertanya gitu ya, kenapa kita harus mencapai sebuah pendidikan di level tertentu, SD, SMP, SMA, sampai kepada kuliah S1, S2, S3 gitu ya, atau sampai kepada sertifikasi. Jadi secara umum dulu ya, sertifikasi adalah bagaimana sebuah instansi itu memberikan kemampuan atau memberikan pengakuan atas kemampuan kita secara spesifik. Makanya sertifikasi itu banyak, ada sertifikasi marketing, ada sertifikasi procurement, ada sertifikasi project management, ada supply chain, gitu ya, ada sampai kepada security system dan lain sebagainya. Nah, saya bawa satu contoh, tapi balik lagi terkait supply chain, yaitu BNSP, teman-teman. Jadi BNSP itu di tahun 2004 terkait dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 itu mengeluarkan, boleh dibilang, lembaga yang melegitimasi kemampuan kita secara spesifik. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ya, di sini ada istilah KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional. Jadi di sini contohnya gini teman-teman. Di Indonesia sampai hari ini KKN itu sampai level 9 ya, KKNI. Nah, kalau kita sudah menempuh jalur pendidikan sampai S3, maka kita sudah memiliki KKNI level 9. Nah, kenapa sih dibuat seperti ini? Ini mungkin seperti jenjang sekolah gitu ya. Saya baca juga referensi pada saat dulu saya ambil sertifikasi BNSP, bahwa ini untuk mengetahui tingkat pemahaman seseorang bukan hanya dari level pendidikan formal. Jadi kalau kita S1 itu ada di level KKNI level A6. Nah, apa sih kaitan KKN ini dengan sertifikasi? Contohnya seperti ini. Kalau kita ada di level KKNI 2 itu di kegiatan operator itu banyak ke arah teknikal. Kalau kita masuk ke arah operator, warehouse sampai forwarder atau analis itu ada di level supervisory. Nah, kalau kita naik ke arah managerial level ya, itu di level A67 itu ke arah
managerial level dan sampai ke arah strategik itu sejalan dengan yang S2 dan S3 gitu ya. Nah, KKNI level ini itu dijadikan dasar oleh BNSP untuk mengetahui kita mau ambil di sektor mana. Contoh gini teman-teman. Di sisi sertifikasi logistik gitu ya, si BNSP itu memberikan label untuk orang yang ikut supply chain manager gitu ya. Dengan sertifikasi BNSP itu harganya 10,5 juta, belum termasuk sudah termasuk biaya ujian ya. Dan ini ada levelnya di sini, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini materinya terkait apa? Transportasi, supply chain, resiko, anggaran supply chain, dan lain sebagainya. Nah, ini BNSP. Nah, di BNSP itu sendiri, selain adalah KKNI, di sini juga ada istilah okupasi ya, kualifikasi okupasi nasional. Okupasi itu apa sih? Nah, ini hal baru lagi nih. Kalau KKNI itu adalah level, di sini juga dijelaskan ya. KKNI itu adalah pendidikan secara formal di levelnya seperti ini. Nah, okupasi itu adalah segmentasinya. Jadi ada segmentasi pengadaan, segmentasi penyimpanan, dan pengiriman. Jadi contohnya peta okupasi di bidang logistik dan supply chain ini disadur dari Bappenas ya, saya ambil data dari Bappenas bahwa SKKNI-nya ini yang lengkap ini atau yang sudah punya itu warna hijau. Kalau yang warna agak jingga ini adalah yang campuran dan yang merah ini yang masih belum lengkap. Artinya Indonesia pun masih ada standar yang belum lengkap. Ini kalau saya tidak salah 2021 ya saya ambil. Saya soalnya cari yang terbaru 2024 itu belum ada, belum ketemu. Jadi intinya di sini adalah kalau secara pendidikan formal gitu ya, dari kegiatan assistant manager sampai general manager itu di level D4 atau selevel S1 sampai S2, itu dia sudah punya beberapa peta. Nah, okupasi ini kalau teman-teman search di BNSP, saya mau sertifikasi untuk yang okupasi penyimpanan. Itu nanti ada tuh, warehouse manager apa, itu beda-beda lah. Saya juga tidak terlalu ahli di BNSP, cuman saya pernah ambil waktu itu di training of trainer ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada istilahnya mau jadi training itu di beberapa instansi dibutuhkan TOT namanya. TOT-nya ada level 4 dan level 6. Kebetulan waktu itu saya hanya ambil di level 4 karena saya lihat di level 6 sebetulnya hanya berupa prestis saja gitu ya. Bahkan dari level 6 itu ada naik kepada asesor. Saya cuma ambil di level 4 karena saya lihat yang paling penting adalah jam terbang sih. Karena kalau level 6 itu istilahnya adalah senior trainer. Setelah senior trainer dia jadi asesor. Nah, untungnya kalau balik ke BNSP ketika dia ada di asesor, misalnya asesor supply chain, nah itu yang menguji ketika ada orang ikutan ujian supply chain manager ya asesor. Kalau saya di level 4 itu ya di level sini itu hanya boleh menguji teman-teman yang sifatnya di level 3 ke bawah. Tapi kalau secara pemahaman mungkin saya punya, tapi secara otorisasi saya nggak bisa menguji karena TOT saya, training of trainer saya waktu itu di level. Nah ini BNSP. Nah saya ada cerita lainnya nih setelah BNSP. Nah kalau di supply chain teman-teman baca di Google ya, search aja EPICS. Nah EPICS adalah salah satu international certification yang paling tua teman-teman. Saya baca dia itu di tahun 1957 ya. Nah di Indonesia partnernya itu ada dua, ada PQM dan ada Expertindo. Teman-teman bisa klik di sini aja, nanti kan materinya saya share. Nah dia bikin sebuah apa ya ini namanya ya, diagram lah ya, diagram untuk menggambarkan kemampuan yang dimiliki yang bisa ditrainingkan oleh mereka. Jadi teman-teman, nah ini tadi yang saya lupa, ada operasional, strategi, tactical, dan strateginya di level strategik gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di diagram EPICS ini, jadi di supply chain itu ada istilah namanya plan, source, make, delivery, return. Ini adalah proses yang wajib ada di dalam supply chain. Nah, di dalam sini ada prinsip tadi ya, operational planning sampai distribution or logistics. Nah, mereka punya 3 saja teman-teman. Yang pertama yaitu CPIM, Certified Production Inventory Management. CLTD itu Certified Logistic Transport and Distribution. CSCP itu Certified Supply Chain Professional. Nah, somehow kalau tadi di BNSP itu cuma satu namanya Supply Chain Manager, maksud saya yang paling tinggi ya, bukan cuma satu, sorry saya klarifikasi, yang paling tinggi Supply Chain Manager. Kalau di sini yang paling tinggi itu CSCP. Nah, modulnya juga agak lebih banyak gitu ya, ada 8 modul, tapi harganya cukup fantastis teman-teman. Jadi kalau dia itu ada di Amerika, tapi kalau di Indonesia itu offline trainingnya sekitar
Mungkin karena dolar naik sekarang sekitar 30 juta gitu ya, tapi license sertifikasinya bayar lagi 1.650 US dollar. Dan ini memang tingkat ujiannya susah gitu ya, karena memang dia adalah sertifikasi yang paling tua terkait dengan supply chain. Tapi apakah ini penting? Nah, balik lagi gini teman-teman. Eh, Kalau di level Indonesia, beberapa sertifikasi itu memang belum terlalu penting. Kalau di minggu lalu Cak Bevi ya Pak Bevi itu cerita di Doha, di Qatar, dia mau masuk ke procurement dia harus ikut CIPS gitu ya. Itu selevel sama EPIX gitu ya. Kalau CIPS itu juga sampai mahal seperti ini dan pengakuannya sudah worldwide, tapi kalau di Indonesia belum banyak teman-teman. Tapi beberapa perusahaan tambang atau logistik atau apapun di Indonesia yang ada dari luar negeri gitu ya, artinya misalnya DHL atau misalnya tambang apa ya Freeport atau apa Medco mungkin ya misalnya itu kadang-kadang ngelihat beberapa pengakuan karena balik lagi itu tergantung gitu. Tapi sertifikasi ini banyak teman-teman, bukan hanya EPIX. Nah, itulah kenapa kita harus pandai-pandai karena logikanya gini teman-teman. Sertifikasi itu harus diperbarui gitu ya. EPIX itu per 5 tahun itu harus ujian lagi. Nah, gitu. Jadi ibaratnya memang karena dibilang sertifikasi adalah kita melegalkan kemampuan kita. Jadi beda sama kayak kuliah, teman-teman. Kita udah kuliah S1 ya, pasti kita punya kemampuan S1 kita. International business kah, apa itu namanya? Accounting kah atau teknik kah dan lain sebagainya. Tapi kalau sertifikasi harus diperbarui karena sertifikasi itu menuntut adanya keterlibatan kita di industri tersebut. Nah, itulah kenapa ada istilahnya poin. Nah, saya ceritakan di contoh yang saya alami di bawah ya. Jadi saya ambil sertifikasi ISCA. Kebetulan sertifikasi ISCA ini Mas Ilham juga tahu yang ngelit salah satu yang ngelit di Indonesia itu dekan ya, profesor dan dekan kita di ITS, Prof. Nyoman. Nah, beliau itu memegang license di ISCA Partner ya di Indonesia. Tapi Indonesia Partner juga ada satu lagi yaitu SCM namanya. Ini bisa teman-teman lihat. Tapi memang yang paling booming ini teman-teman, ISCA Indonesia. Nah, dia itu hampir sama kayak BNSP. Dia terbit tahun 2003 gitu. BNSP kan 2004 ya. Nah, dia punya beberapa tipe. Kalau tadi EPIX 3. Nah, kalau dia itu di ISCA ada CSCA, Certified Supply Chain Analyst, CSSCP, Certified eh, Supply Chain Sustainability ya, Supply Chain Sustainability ya. Ini ada sustainability-nya, P-nya profesional. CPLM ini yang saya ambil, Certified Professional Logistic Management. CSCM ini Certified Supply Chain Manager. Nah, di setiap level ini tergantung spesialisasinya. Balik lagi karena saya banyak di logistik, waktu itu saya ambil CPLM itu yang secara tingkat kesulitan juga cukup sulit di logistik, tapi kalau yang CSM itu di supply chain biasanya yang ada di pabrik gitu ya. Dan memang ini lebih sulit ujiannya. Jadi pertemuannya lebih banyak, ujiannya juga 200 soal, kalau CPLM 150 soal, dan di sini, nah ini informasinya belum lengkap ya, saya lupa ngambilnya, itu ada poin teman-teman. Jadi kayak saya sharing session seperti ini atau apa, itu ada poin yang menyatakan kita itu terlibat di industri tersebut untuk berkontribusi gitu ya, bahwa sertifikasi itu bukan seperti ilmu sekolah yang setelah punya tapi kita pakainya hanya berdasarkan activity saja, tapi beberapa instansi itu menghendaki kita punya portofolio. Baik itu menulis, kayak tadi tuh saya mulai menulis dan sebagainya. Nah, itu salah satu untuk saya mempertahankan sertifikasi saya jika tidak mau dibekukan. Jadi kalau saya sampai 3 tahun tidak punya portofolio, sertifikasi saya dibekukan. Jadi saya nggak bisa ujian ulang. Saya harus cari poin tadi gitu ya. Dia beda seperti itu. Nah, contohnya kalau CSCM ini dibanding EPIX itu agak lebih affordable ya. Saya nggak bilang murah. Ya, saya nggak bilang murah karena 2.150 juga cukup mahal. Tapi dibanding EPIX agak lebih affordable. Kalau CPLM itu sekitar 1.650 US dollar dan CSCA itu 1.250 US dollar. Nah, intinya adalah yang dipelajari itu hampir sama, cuman si CSCM ini memang lebih dalam ya dibanding dengan yang di EPIX tadi. Nah, modelnya kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke sektor dan kompetensi. Nah, jadi gini,
Jadi di supply chain ini kalau yang saya pantau dan saya perhatikan ada banyak nih industri-industrinya teman-teman. Jadi bisa dicek pertama kita bicara di perusahaan elektronik ya. Ada Samsung, Sharp sampai kepada Sanken ya itu perusahaan apa itu namanya? Eh, ini air lah ya, saya lupa ingat. Pokoknya yang terkait perusahaan Indonesia kok Sanken. Lalu ada juga FMCG, Fast Moving Consumer Goods, Unilever, Indofood, Nestle Garuda, Fashion dan Apparel, Zalora, Uniqlo, Sport Station, Planet Sports, dan ada juga e-commerce teman-teman. Gojek, Grab, nah ini yang baru-baru heboh di Jakarta nih, lagi ada menuntut kenaikan gitu kan. Traveloka, Shopee, Oil and Gas, nah ini beberapa teman-teman juga ada di sini. Otomotif, logistics, ya ini ada DHL, Kuehne+Nagel, Schenker, FedEx, Pharmaceutical, dan teknologi ya. Jadi sektor ini cukup banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya, apakah di Pertamina ada supply chain? Ada yang ngurus produknya. Apakah di Zalora ada? Ada yang ngurus produknya. Dan apakah di Kimia Farma ada? Ada. Itulah kenapa saya bilang vacancy-nya tuh cukup banyak dan cukup berbeda-beda. Oke, saya kasih gambaran sedikit. Sorry, ini balik lagi ke arah data teman-teman. Karena balik lagi saya ingin sampaikan konteks yang sebenarnya yang saya coba lihat ya. Bahwa di Indonesia dari tahun 2021 sampai 3, karena 2024 kita belum habis, itu hal yang boleh menjadi kebanggaan kami adalah sektor transportasi dan pergudangan itu merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan paling baik gitu ya. Kenapa? Karena bisa saja transportasi itu yang tetap mendukung industri lainnya. Jadi ini cara bacanya adalah pertumbuhan YoY ya, year on year untuk transportasi pergudangan di 2021 3,2%, 2022 itu somehow tinggi, ini pas menjelang COVID ya. Saya kalau baca-baca ini lebih kepada memang transportasi banyak terlibat di sana dan agak turun di 2023, tapi compare to industri dan lainnya, memang boleh dibilang supply chain itu erat dengan transport dan warehouse dan cukup mengalami pertumbuhan yang cukup baik gitu ya. Ini data di BPS dan di 2024 kuartal 1 pun masih cukup meningkat ya sekitar 8%. Jadi kalau saya bilang supply chain di transportasi dan pergudangan masih cukup boleh dibilang memberikan opportunity yang luas bagi kita. Oke, kalau tadi sekilas mengenai sektor ya, nah ini saya coba kasih gambaran nih teman-teman. Saya disclaimer dulu bahwa saya ambil sampel salary report ini dari salah satu headhunter namanya Michael Page yang mana survei ini berdasarkan klien mereka di 257.000 data points di Indonesia dan biasanya kliennya si Michael Page ini memang mungkin multinational company teman-teman. Jadi jangan nanti teman-teman lihat oh standar gajinya kok tinggi ya. Mungkin ini dari klien mereka ya. Contoh saya ambil procurement. Procurement spesialis itu menurut mereka average dari gross salary-nya di angka 20, lalu ada juga sourcing manager sampai kepada procurement director. Mungkin teman-teman nanya, benar gak sih procurement director 92 juta? Jawabannya benar teman. Karena somehow saya pernah di prospek oleh Michael Page, ditawarin posisi head of ya, belum director. Tapi kadang-kadang rekrutmen headhunter itu ngelihat kita ya, jadi ada triknya juga. Kadang-kadang kalau kita mau lompat perusahaan, headhunter atau HRD itu ngelihat kita punya baseline pendapatan berapa. Somehow kita punya baseline pendapatan 5 juta. Terus opportunity ini untuk pendapatan 15 juta. Apapun itu namanya. Kalau namanya kan tergantung perusahaannya. Nah, kadang-kadang headhunter ini ngerasa, oh kita nggak mungkin direkrut nih. Karena apa? Increment kenaikan gaji kita ketinggian. Kadang-kadang ada seperti itu. Dan itu saya mengalami beberapa kali. Kenapa? Karena balik lagi yang mereka punya standar ini standarnya multinational company. Jadi kalau kita contoh dari sini ya ini buat gambaran saja gitu, tidak perlu kita kecewa. Ini adalah contoh beberapa di procurement, supply chain sampai kepada logistik. Nah ini di sales marketing juga ada misalnya sales manager itu kira-kira di 29. Lalu ada juga business development, national sales manager, sampai kepada content manager itu juga ada ya teman-teman. Dan di sini bahannya ada di sini. Nanti kalau diklik itu masuk ke PDF-nya. Lalu ada juga teknologi. Nah, teknologi ini yang lagi booming teman-teman. Jadi memang saya alami juga di tempat saya kerja hari ini.
Jadi teman-teman dengan basis IT itu sedang jual mahal. Jadi memang kemampuannya sedang banyak dicari gitu ya. Jadi kalau contoh di sini data science itu bisa 40 juta. Padahal ini baru lead data ya, belum level terlalu gimana. Jadi memang sedang terjadi ketimpangan teman-teman di dunia IT ini sedang banyak mengalami hal yang menarik. Atau di cyber security nih, yang kemarin ada isu di pusat data center gitu ya. Ada security engineer, ada head of IT, sampai kepada misalnya di sini yang teman-teman suka ngelihat aplikasi handphone ya. Ada front end, ada back end, ada teknologi lead gitu ya. Nah ini adalah gambaran bagaimana Michael Page melihat sisi teknologi juga nggak dipandang sebelah mata gitu ya. Dan yang terakhir, nah ini di industrinya energi dan natural resource ya, misalnya di geoscience, energy trader, petroleum engineer. Ini sampel yang diberikan oleh Michael Page sampai kepada mining dan minerals. Jadi ada geologis, ada metallurgis, ada smelter operation manager dan lain sebagainya. Ini info yang saya baca dari reportnya hanya berupa data dari gross salary ya. Jadi mungkin bisa aja ada tunjangan dan lain sebagainya. Intinya bahwa page ini isinya banyak teman-teman, tapi saya ambil 4 contoh saja. Nanti juga teman-teman bisa lihat kalau klik ini nanti masuk kepada webnya ya, bisa di-download. Intinya bahwa apapun yang kita dapatkan teman-teman, kita harus melihat beberapa hal. Nah, saya akhiri sharing saya dengan 4 poin ya. Key take away. Yang pertama, kita perlu melakukan self checking. Saya kasih gambar seperti mirror seperti ini ya teman-teman di kaca ya. Kenapa? Karena itulah yang saya alami gitu ya ketika waktu itu saya mau berpikir saya ambil kuliah lagi atau sertifikasi lagi ya. Oh, saya lihat dulu. Oh, sepertinya saya butuh kuliah nih. Kenapa? Kuliah itu membentuk pola pikir saya. Setelah itu saya harus percaya nih, believe dengan passion saya. Lalu yang kedua, milikilah pemikiran yang terus bertumbuh, teman-teman. Growth mindset. Gimana kita bisa memperkaya, enrich your skills. Memang memperkaya skills itu bukan hanya ikut training, kayak kita sharing session, kayak kita ketemu masalah, itu kita akan memperkaya skills kita karena kita terlatih dan terlatih. Lalu yang ketiga, tetap berjuang dan tangguh ya, persistence to reach your goals. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita naik tangga, teman-teman, tangga itu berbeda sama apa namanya eskalator ya atau elevator. Tidak ada sesuatu yang bersifat langsung sukses. Kita harus menaiki satu demi satu demi satu sampai kesuksesan itu bisa kita raih. Dan yang terakhir adalah kita harus mengatur waktu kita, teman-teman ya, time management. Dan itu kita harus selaraskan dengan yang dinamakan goals kita. Jadi kita harus tahu tujuan kita apa, mengatur waktu kita seperti apa. Oke, saya akhiri dengan sebuah gambar bahwa di sisi kiri gitu ya, apa yang membuat saya dulu benar-benar terlatih. Saya waktu itu sempat ikut di pencalonan ketua ikatan ya, selain ikut di BEM. Jadi di situ memang saya terlatih sedikit semi politik ya pada saat itu di Teknik Industri UI. Lalu pada saat setelah itu di 2022 saya lulus di SIMT, waktu itu juga bareng sama Mas Ham. Di situ saya belajar bagaimana mengelola data, dan di foto kanan itu paling terakhir di 2023 itu kali pertama ya waktu itu saya bicara di forum internasional terkait dengan logistik juga. Dan poinnya sih saya punya quote ya tadi ini dibawa dari Leo Buscaglia bahwa perubahan adalah hasil akhir yang membawa kepada pelajaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita nggak berubah gitu ya pasti ada yang kurang sesuai lah, kurang tepat lah. Itulah kenapa cobalah selama kita masih bisa berusaha, kita bisa berubah, rubahlah diri kita tentunya ke arah yang positif. Oke, mungkin dari saya sharingnya itu dulu. Nanti setelah ini kita bisa discuss nih yang mau ditanyakan, dan balik lagi saya tadi sudah bilang, saya disclaimer di awal, ini hanya pemahaman saya, mungkin teman-teman bisa sharing apa yang bisa di-sharing. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan ke Mas Ilham. Luar biasa. Seperti biasa ya. Saya udah lama nggak ngeliat Pak Mas Norman. Sorry, Mas Norman presentasi. Biasanya tuh kalau presentasi di kelas itu ya, kelompoknya Pak Norman nih paling jos lah. Aduh, Jadi ya sama-sama belajar lah kita. jadi kelompok saya tuh Pak ya di grup tuh biasanya kalau udah kelompoknya Mas Norman tampil tuh biasanya mundur mundur mundur. Langsung itu.
Ya, Ya. belajar lah kita. Nggak memberikan sharing nih, insight-insight lah. Saya juga baru, alhamdulillah ya, baru tahu ternyata SCM ternyata seluas itu, dan ternyata kalau kita mastering SCM sebenarnya kita bisa mengoperate perusahaan ya dari Correct. awal sampai akhir gitu Yes. ya. Jadi Itulah pinjam apa istilah yang PMC tadi itu, iya, end to iya, end. luar biasa. Jadi yang saya pelajari di project management pun ternyata adalah sebagian kecil dari SCM yang awalnya saya kira hanya urusan recruitment dan warehouse saja. Ya. Oke. Cabang ilmu ya, semua saling terkait lah. Iya. Supply chain tidak yang paling baik, tapi saling melengkapi seperti itu. Luar biasa. Jadi saya pun terbuka nih sekarang, Mas Norman. Oke, dari Ya, teman-teman ada yang ingin didiskusikan kan? silahkan. Mas Fajar nih. Misalnya. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam, Pak Ilham, Pak Norman. Sebelumnya saya perkenalkan saya Fajar, Muhammad Fajar Afia Yunata. Pak, saya pengen tanya nih, Pak. Kemarin kan saya di perusahaan lama belum belajar tentang supply chain management sama process management juga dari spare part dan bagaimana cara proses pendistribusiannya dari kantor Jakarta sampai ke cabang sampai customer sehingga terbit invoicing ataupun AR ataupun fasilitas kredit tuh Pak. Nah saya kemarin tuh pengen belajar sebenarnya Pak di forecast tuh Pak. Saya kemarin masih belum sempat Pak belajar. Untuk forecast sendiri nih Pak di SCM mungkin sangat penting banget ya Pak buat apa memplanningkan sesuatu pengadaan ataupun tentang kita memplanningkan pengiriman suatu barang sampai terbit ke suatu customer sehingga proses pembayaran sampai gitu ya Pak, atau bener Pak? Gimana tuh Pak? Saya pengen belajar itu sih Pak sebenarnya kemarin cuman nggak waktunya resign duluan forecast. Sebenarnya forecast itu penting banget sih Pak di bagian spare part ataupun inventory ataupun lainnya sampai di pertambangan atau migas juga. Saya Pak minta ilmunya tentang forecast tuh Pak gimana Pak? Ya, ya. Thank you pertanyaannya, Mas Fajar. Siap Pak. Jadi bicara mengenai forecast, jadi memang itu adalah part of statistik gitu ya. Jadi kalau kita lihat kembali, sebetulnya gunanya kita untuk merencanakan atau forecast itu apa sih? Yang pasti adalah mengoptimalkan sebuah ketersediaan dari produk dan juga mengoptimalkan peluang terjadinya pembelian finish good ya produk. Nah, itulah tadi kenapa disampaikan sampai kepada distribusi, kepada invoice. Nah, teknik forecast ini cukup banyak gitu ya. Di beberapa cabang studi terutama di teknik itu pasti akan diajarkan beberapa teknik forecast yang mungkin kita bisa pelajari sendiri ya pakai beberapa program SPSS atau Minitab atau Lisrel atau apapun. Intinya adalah forecast ini gimana kita memperkirakan apakah pada saat kita melihat tren atau kecenderungan yang ada hari ini, hal itu bisa terjadi di masa depan. Sebetulnya pemahaman sederhananya adalah kita melihat dan menarik sebuah pola yang ada dari data histori tren kepada kondisi di depan. Nah, sebetulnya cara forecast itu banyak sekali gitu. Jadi kalau kita belajar secara kontekstual, misalnya belajar inventory, saya diajarin, oke, forecastnya seperti ini gitu kan. Tapi ternyata pada saat perjalanannya ternyata tidak perlu harus menggunakan rumus yang cukup dalam. Tapi memang tetap memperhatikan yang dinamakan tadi ya dengan perencanaan tadi. Jadi memang forecast ini sangat penting. Saya sepakat dan saya dukung. Dan yang kedua adalah forecast ini adalah jantung dari proyeksi pertumbuhan. Jadi kalau teman-teman ada di divisi operation, pasti tetap harus memperkirakan berapa produk yang akan dipakai. Tapi kalau teman-teman ada di divisi marketing, teman-teman juga harus memforecast. Forecast apa? Jawabannya adalah forecast planning penjualan. Artinya
bahwa forecast itu ada di mana-mana. Di setiap procurement, di setiap titik, dan caranya berbeda-beda. Yang pasti dia punya manfaat yang sangat besar. Intinya untuk memperkirakan dan membuat model atau pattern di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Cukup menjawab, Mas Fajar? Cukup Pak, terima kasih. Pak, izin tanya lagi nih Pak, satu aja. Pak, bagaimana caranya mengambil sertifikasi tentang ISO Supply Chain Management atau Procurement Management di jenjang SLTA, D3 dan S1 Pak? Mungkin itu aja sih Pak, terima kasih. Dan apakah untuk jenjang SLTA bisa masuk ke dunia industri manajemen procurement ataupun supply chain management? Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan yang menarik. Nah, jadi gini, Mas Fajar. Memang hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa label sekolah itu terkadang punya pengaruh. Terkadang ya. Kenapa? Karena saya juga punya pengalaman di beberapa kesempatan saya ketemu orang-orang yang interaksi dengan saya, itu tidak harus mencapai jenjang pendidikan sarjana dan lain sebagainya. Cuman memang saya disclaimer dulu, saya bukan orang HRD, tapi ini yang saya pahami, terkadang standar dari HRD perusahaan itu masih melihat dari level pendidikan. Ya. Nah, kalau tadi ada pertanyaan terkait dengan sertifikasi, setahu saya ya, sertifikasi itu tidak melihat jenjang pendidikan. Dia hanya melihat jenjang pengalaman yang ada di bidang tersebut, gitu ya. Contohnya gini ya, misalnya kita ada pengalaman di bidang supply chain atau procurement, kita ambil sertifikasi. Nah, itu kita bisa untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, balik lagi, sertifikasi ini kan bukan jenjang pendidikan yang pasti, maksudnya yang tetap, seperti yang tadi saya bilang harus dipertahankan. Itulah kenapa harus ada yang namanya kita terlibat di industri atau kita terlibat di divisi yang sama. Cuman satu lagi nih, saya lihat chatnya Mas Fajar. Sebetulnya kita bukan apa ya namanya ya, sulit sekali ya mencari ya. Tapi mungkin seperti ini, saya ingin coba meluruskan bahwa eh, untuk mencari keterampilan sama untuk mencari gelar itu dua hal yang berbeda. Cuman memang di Indonesia balik lagi, terkadang beberapa perusahaan itu masih melihat gelar pendidikan formal sebagai salah satu dasar gitu ya. Nah, tapi bisa juga gelar pendidikan itu dilengkapi dengan sertifikasi. Nah, bagaimana biar semua itu dapat dicapai? Kalau saya memang boleh saran gitu ya, dari beberapa sharing teman-teman saya bahwa yang HRD ya, bahwa memang tetap masih dibutuhkan beberapa jenjang-jenjang pendidikan. Mungkin sampai hari ini sarjana gitu ya, atau D4. Kenapa? Karena forecast-nya atau perkiraannya ke depan itu kan kita banyak ketemu dengan tenaga kerja asing. Beberapa tenaga kerja asing yang datang pun sebetulnya ada yang levelnya itu juga di tingkat pendidikan seperti SMK di kita gitu kan. Cuman memang bedanya mungkin nilai lebihnya mereka adalah bahasa gitu ya, atau mungkin dari sisi skills lainnya. Nah, disitulah sebetulnya kita dicoba diarahkan untuk bisa berada di konteks tertentu gitu ya. Makanya kan ada beberapa pendidikan hari ini baik di S1 atau di S2 yang mungkin bisa mengambilnya di kelas malam gitu ya. Ini yang pemahaman yang saya ketahui ya, karena kadang-kadang beberapa perusahaan, terutama kalau ada embel-embel MNC, multinational company, jenjang pendidikan itu dilihat. Tapi ada juga yang sudah ada di dalam perusahaan itu dengan jenjang pendidikan yang tidak harus sarjana, itu tetap bisa meniti karir. Jadi sebetulnya semua sudah ada yang ngatur sih. Sambil kuliah, sambil ambil sertifikasi, oh nggak masalah juga. Bisa. Sebab yang saya pahami kalau kita ngambil sertifikasi itu tidak dilihat dari jenjang pendidikan ya, tapi dari pengalaman kerja atau kesesuaian yang ada di industri sejenis. Jadi saya bisa pastikan lah ya,
walaupun saya tidak ada di institusi sertifikasi itu, bahwa yang dicari adalah pengalamannya, bukan harus S1, harus D4 dan lain sebagainya. Ya, seperti itu, Mas Fajar. Semoga menjawab. Terima kasih, sama-sama. Saya kembalikan Oke, lagi Mas Ilham. penanya selanjutnya ini ada Mas Zahran. Monggo, Mas Zahran. Iya, sebelumnya selamat malam Pak Ilham, Pak Nurman. Malam. Sebenarnya tadi Malam. saya sempat notice sedikit Pak. Tadi Bapak sebutin terkait ini ya, kayak terkait pendidikan sama keterampilan kan eh, emang harus sejalan ya Pak ya, kayak seimbang gitu kan Pak. Nah, terus Ya, juga tadi disebutin sebenarnya menarik sih Pak, yang disebutin Mas Fajar misalnya kan, Mas Fajar mungkin sambil kuliah nih Pak. Nah, kan mungkin dari posisi pendidikan ini kan bisa didapat mungkin salah satunya dari kuliah gitu Pak. Nah, kalau misalnya terkait keterampilan Pak, kan mungkin kan khususnya mungkin salah satunya mungkin procurement lah mungkin ya Pak ya. Nah, mungkin kalau procurement mungkin kan ada beberapa skill yang jatuhnya mungkin teknis ya Pak ya. Nah, ya. mungkin kalau misalnya ningkatin keterampilannya itu kira-kira uh, yang biasanya bisa kita temuin itu dari mana ya Pak biasanya Pak? Selain dari misalnya part time atau misalnya dari pengalaman kerja gitu Pak. Oke, Terima kasih menarik. Pak. Terima kasih, Mas Zahran. Ketemu lagi kita, Mas Zahran. Iya Pak. Ya, jadi pertanyaannya cukup praktikal ya. Jadi gini, pemahaman yang saya pahami bahwa keterampilan itu didapat dari hal-hal yang kita lakukan secara berulang. Gitu. Kalau kita melakukan kegiatan analisa, misalnya tegangan dari sebuah PLTU, berarti kan kita punya kemampuan untuk memperkirakan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan keterampilan? Tentunya yang pertama dari seberapa banyak kita menyelesaikan masalah. Nah, kalau tadi dibilang keterampilan ini juga bukan hanya didapat dari sertifikasi, betul. Cuman memang katanya ini kan bicaranya tadi ya, kalau KBBI keterampilan itu kan berasal dari pemahaman sesuatu yang dimiliki orang terkait dengan kemampuan tertentu gitu ya. Nah, kalau kita mau terampil yang paling sederhana misalnya ya, apa ya, jahit baju gitu ya. Berarti kan pasti kita harus punya tingkat redundansi ya, kecenderungan pengulangan untuk melakukan kegiatan menjahit baju. Nah, jahit baju itu adalah contoh konteks bahwa kita harus sering menemukan case-case atau masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan teknik tadi, jahit baju. Nah, itu adalah asumsinya. Artinya bahwa keterampilan yang kita miliki itu adalah bagian dari mana kita melatih skill kita melatih kemampuan kita untuk bisa kita pakai menjadi solusi gitu ya. Kalau tadi sempat ngelihat konteks bisnis model kanvas, saya selalu bilang pribadi kita itu seperti memarketingkan, ya. Ada business matching, ada kesesuaian. Jadi kalau kita mau terampil, kita harus menemukan masalah yang kita bisa selesaikan. Kita harus menemukan ruang di mana kita bisa mendapatkan kesempatan itu. Dan yang terakhir, kita harus bisa memastikan passion dan belief kita itu terjadi. Jadi balik lagi, keterampilan ini bukan hanya berdasarkan talenta gitu ya atau passion, tapi keterampilan itu harus diupayakan, diulangi beberapa kali sehingga itu bisa melekat. Kira-kira seperti itu nih, Mas Zahran. Kira-kira menjawab? Ya Pak, terima kasih banyak Pak sebelumnya. Tapi mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak, Boleh, kalau boleh diizinkan Pak. silakan. Iya, mungkin kan Pak, kan saya mungkin kan memiliki minat yang tinggi Pak ya, khususnya misalnya di bidang procurement gitu kan Pak. Nah mungkin kan kalau misalnya di lini-lini lain, misalnya kayak software engineer gitu Pak. Nah itu kan biasanya itu hal terkait teknisnya itu ada misalnya ikut bootcamp gitu kan Pak. Nah biasanya kira-kira ada nggak sih Pak, kalau misalnya di lini SCM, misal supply chain, itu penyedia hal yang mungkin penyedia yang mirip sama hal itu gitu Pak mungkin. Oke, oke, paham. Jadi contohnya kalau di IT ada seperti bootcamp dan lain sebagainya ya. Ya, Iya Pak. oke. Jadi kalau di supply chain
Sebetulnya bedanya bootcamp dengan training adalah kalau bootcamp itu kan seperti setelah ada pendidikan kita diberikan project kan sebenarnya seperti itu ya. Nah, kalau yang saya lihat sih di dunia supply chain salah satu caranya ya pada mungkin lomba ya, business case competition. Walaupun memang bedanya tidak sekomplit bootcamp. Karena kalau bootcamp itu semacam kita diinduksi dengan sebuah pemahaman ke knowledge, lalu kita dilatih untuk bisa memvisualkan dan mentrain dan menggunakan keahlian kita itu gitu ya. Jadi kalau di dunia supply chain salah satu yang paling bisa dilakukan ya kalau ada kesempatan lomba gitu ya itu bisa mentraining kita. Tapi kalau kita sudah di level dunia kerja memang eh, skema yang dinamakan dengan bootcamp itu balik lagi kayak keterampilan yang saya jelasin tadi ya. Gimana kita semakin banyak ketemu potensi masalah. Jadi kenapa sih saya juga berkecimpung di dunia improvement dan juga melatih hal-hal terkait improvement? Karena menurut saya gimana kita bisa mengimprove sesuatu kalau kita nggak tahu root cause-nya. Nah, gimana kalau kita tahu root cause-nya, tapi kita bisa memberikan dampak yang lebih baik kalau kita nggak tahu metode untuk improve-nya. Oleh karena itu, balik ke supply chain, kalau memang tidak ada bootcamp, ya kita bisa ikut business case competition, kalau itu masih level kuliah atau awal-awal. Cuman kalau sudah di level bekerja rutin, saran saya itu ya teman-teman menemukan problem-problem di dunia kerja ya yang sehari-hari kita sehingga nanti kita bisa memberikan kemampuan kita untuk menyelesaikan isu-isu atau problem yang ada. Dan biasanya, Mas Zahran, di beberapa perusahaan yang tadi saya quote and quote namanya multinational company, pengalaman saya waktu di Astra itu ada kegiatan improvement yang dilombakan gitu ya. Istilahnya ada QCC, Quality Control Circle, itu di level yang paling tinggi. Di level medium, level tinggi itu QCP ya, Quality Control Project. Nah, apa sih bedanya QCC dan QCP? Itu lebih kepada skupnya aja. Jadi itu semacam konvensi atau perlombaan yang dibuat untuk seluruh karyawan, mau apapun itu levelnya, tapi biasanya level manager itu sebagai coachnya, sebagai trainernya, dan level yang karyawan supervisor itu sebagai leadnya. Nah di situ, waktu saya ikut di perusahaan Astra waktu itu, saya banyak belajar bagaimana menemukan solusi dari masalah, bagaimana mengelola tim, bagaimana mengelola project, karena kan namanya konvensi ini ada batas waktunya ya, harus kumpul solusi. Nah, di situ saya terlatih, saya menjadi sedikit ya, saya nggak bilang banyak, tapi sedikit terampil untuk melihat isu apa yang bisa diselesaikan dengan cara apa. Nah, seperti itu. Caranya kalau di dunia kerja ya, siapa tahu ada perusahaan yang membuat lomba-lomba untuk improvement. Di beberapa perusahaan sih di tambang juga ada ya. Saya pernah tahu di apa itu namanya Pama Persada memang part of Astra ya, dia ada lomba-lomba seperti itu. Kira-kira itu Mas Zahran kalau di dunia kerja. Kalau Iya. bootcamp itu memang belum ada Hmm. di supply chain. Baik, baik Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Sangat Oke, insightful sekali Pak ya. sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, malam. Ada yang lain, teman-teman? Oke, Mas Raihan, monggo. Ini ada Mas Christian Rezeki nih. Pertanyaannya, oh sorry, handphone ternyata. Amin. Oleh saya lihat panjang seperti pertanyaan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Norman atas pemaparan materinya. Mas Rehan. Eh, saya izin bertanya Pak, tadi Pak Norman sempat membahas menyinggung sedikit tentang manajemen trainee Pak. Nah, Oke. eh, untuk fresh graduate sendiri seperti saya lah gitu, yang mungkin tidak ada korelasinya di S1 dengan bidang supply chain management, itu kira-kira gimana Pak peluangnya? Apakah bisa gitu kalau misalnya kita itu berkarir di dunia SCM dan
kira-kira kalau menurut Pak Norman sendiri, apakah lebih baik ikut manajemen trainee atau misalnya lebih baik ikut sertifikasi dulu Pak, walaupun belum memiliki pengalaman di dunia tersebut gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Rehan pertanyaannya. Ya sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi memang gini, perusahaan itu membuat manajemen trainee pasti ada goals-nya ya. Seperti tadi yang saya bilang, pasti ada tujuannya. Nah, sebagai salah satu orang yang pernah menjadi part of management trainee, mungkin di beberapa perusahaan juga ada modelnya. Tapi kalau tadi ada pertanyaan, apakah kalau tidak punya background tidak bisa ikut? Jawabannya balik lagi tergantung dari spesifikasinya. Jadi gini, ada beberapa loker yang bicara manajemen trainee itu tidak harus linear. Contoh, saya jurusan teknik industri. Waktu itu sekitar 60 orang satu angkatan saya, itu hampir 20 orang itu ikut ODP, manajemen trainee di bank. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang dicari di manajemen trainee itu bukan hanya linearitasnya saja, tapi pola pikirnya. Contoh, mungkin manajemen trainee kalau di dunia supply chain itu mungkin ke teknik atau manajemen gitu ya. Tapi ada juga di matematika, statistik itu saya pernah ketemu temen waktu di manajemen trainee Astra. Nah, balik lagi itu tergantung lokernya. Pada saat dibuka manajemen trainee itu backgroundnya apa. Misalnya S1 semua jurusan, D3 semua jurusan, itu tetap bisa. Karena nanti di manajemen trainee, kita itu sebetulnya dapat privilege teman-teman. Kenapa saya bilang privilege? Karena kita ini pada saat seleksi, itu perusahaan yang meminta jasa kita sebagai manajemen trainee, itu sudah mempunyai tools untuk melihat compare to another, apa sih yang dimiliki oleh orang yang berpotensi di manajemen trainee ini. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kita join di manajemen trainee, menurut saya itu adalah kesempatan yang luar biasa. Walaupun teman-teman juga jangan bingung. Kenapa? Karena kadang-kadang manajemen trainee ini tanggung jawabnya besar. Gitu ya. Contoh, hampir semua manajemen trainee di 1 tahun mau lulus atau di 2 tahun, itu harus bikin project improvement. Kenapa? Karena di situ teman-teman yang ada di manajemen trainee udah diberikan kepercayaan nih sama perusahaan. Pertama, benefitnya berbeda. Kedua, dia sudah dijamin training-trainingnya. Sehingga dia akan ditarget untuk memberikan dampak berupa project improvement, berupa idea-idea. Nah, itulah yang menjadi salah satu pembeda pada saat kita ada di jalur manajemen trainee, kita bisa mengalami akselerasi untuk bisa menjadi lebih terampil, untuk bisa menjadi lebih percaya diri. Gitu. Contoh tadi saya bilang, saya pada saat join di manajemen trainee usia saya 23. Nah, saat itu saya langsung ketemu rekan-rekan atau pimpinan lainnya secara usia ya, saya bilang itu di 30-35. Tapi pada saat itu yang dilatih adalah gimana saya mengelola bukan hanya berdasarkan, oh iya saya levelnya ini gitu ya. Tapi saya mengelola emosional saya harus mengetahui mereka. Sehingga pada saat itu dan saya lolos di manajemen trainee setelah 1 tahun, saya ada di atas dia, nge-lead sebagai supervisor. Nah, disitulah kita dilatih secara skill dan kemampuan. Dan potensi untuk manajemen trainee itu terbuka buat siapapun dengan syarat lihat background dari lokernya. Kalau tadi saya contohkan di bank, tapi saya tadi juga ambil contoh, saya ketemu teman-teman manajemen trainee dari background fisika, matematika, ekonomi gitu ya. Banyak lah waktu itu saya temukan hal-hal lain, jadi tidak menutup celah gitu. Cuman kenapa manajemen trainee ini juga cukup saklek gitu ya, karena yang saya juga pernah sharing dengan teman-teman HRD, di manajemen trainee itu dia sudah menetapkan ukuran tertentu. Misalnya kita ada tes apa itu yang Kaplan gitu ya, tes ngitung, lalu ada tes logik dan lain sebagainya. Kalau ada kesempatan ya teman-teman yang fresh graduate join di manajemen trainee, saya lihat itu adalah opportunity yang luar biasa. Silahkan diambil, silahkan dicoba karena mau di perusahaan apapun,
dengan label management trainee itu pasti ada memberikan sisi positif ya buat teman-teman yang join di program. Semoga menjawab. Ya, baik. Oke, Terima kasih, Pak Norman. silakan Mas Rehan. Masih ada pertanyaan kah dari rekan-rekan? Oke, kalau nggak ada saya yang nanya nih. Siap, Mas Norman. monggo, Mas, Mas Ilham. Lama kalau kita kita, nggak ketemu. kalau kita menjalankan sebuah perusahaan gitu ya, Hmm, secara ya apa adanya gitu. Ya, Saya bilang apa adanya dibandingkan dengan kita menata supply chain manajemennya, tingkat keberhasilan atau profitnya itu bisa improve sampai berapa sih Mas menurut sepengalaman Mas Norman? ya, pertanyaan menarik. Jadi kalau ingat tadi di video ataupun di slide saya kan supply chain itu juga bicara arus kas ya, arus finance ya, sorry maksud saya arus finance. Nah, jadi kalau dibilang prosentase tentunya saya tidak bisa sampaikan berapa besar secara exact ya, tapi kalau dilihat dampak menurut saya sangat berdampak. Kenapa? Karena prinsipnya seperti ini. Kalau bicaranya kita menata perusahaan gitu ya, membuat apa adanya, perlu dipahami bahwa perusahaan itu bukan yayasan gitu kan. Jadi tentu harus memanage visi, tentu memanage biaya dan juga memanage cost. Nah, artinya pada saat kita tidak mengoptimalkan prinsip supply chain di dalamnya salah satunya lah ya, karena bisa dipahami bahwa di prinsip supply chain itu juga termasuk mengelola procurement, juga mengelola biaya sampai kepada mengelola tenaga kerja. Di situ kita akan kehilangan mungkin hampir sebesar 60% dari potensi kemajuan perusahaan. Kenapa? Karena saya banyak belajar bahwa di dalam supply chain ini mau nggak mau saya dipaksa untuk mengerti hal-hal terkait finansial gitu ya. Karena proses sederhananya gini kayak tadi, kita bicara kita beli, kita mau jualan roti gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita mengelola toko roti kita sederhana saja. Misalnya yang penting saya punya tepung 5 kilo, terserah mau jadi berapa produk roti gitu kan. Akhirnya apa? Kita nggak punya proyeksi pendapatan. Kalau roti itu perlu punya packaging plastik, kita belinya juga nggak bisa memperkirakan kan. Nah, terjadi abuse of cost ya, cost yang berlebihan. Lalu kalau kita tidak mengelola dengan baik, contoh perusahaan roti, kita nggak tahu nih mau jual roti dengan harga berapa. Nah, disitulah supply chain berlaku. Jadi di supply chain itu ada istilahnya dari Prof. Nyoman itu cost to cost cycle ya. Cost to cost cycle ini bicaranya kita mengelola pendapatan dan kita mengelola biaya serta mengelola inventory. Ada 3 hal tadi. Nah, pada saat kita kelola 3 hal itu di dalam supply chain, maka mau kita menjalankan perusahaan, itu pasti akan kita lihat titik keseimbangannya. Jadi saya tadi berani bilang di atas 50% kurang berhasil, pemahaman sederhana saya tadi gitu ya. Nah, coba kita bayangkan ke sisi yang positif. Kita mau jalankan perusahaan roti, tapi tadi kita meminjam istilah yang tadi ditanya forecast. Kita forecast dulu nih. Oh, ternyata roti tipe ini marketnya berapa banyak. Akhirnya kita bisa beli raw material yang secukupnya, kita bisa beli packaging plastik yang secukupnya, kita bisa mengoptimalkan waktu ya di project management kan ada tuh di apa part itu kan. Ini proses mana yang mau duluan, yang mana enggak dan lain sebagainya sampai kepada kita perlu tahu kita butuh sewa tempat proses produksi itu berapa lama. Nah, setelah itu terjadi, istilah tadi, kita handle penjualannya, kita tahu harganya, kita handle cost-nya, kita handle inventory-nya. Cost to cost cycle dapat gitu ya, cost to cost cycle. Sehingga cost to cost cycle itu bisa memperkirakan seberapa cepat kita mengkonvert hasil jualan kita menjadi uang. Nah, disitulah kenapa saya berani bilang akan sangat sayang kalau kita menjalankan dengan apa adanya, apalagi hari ini supply chain itu sangat erat kaitannya sama digitalisasi tadi. Contoh, forecast itu kalau hari ini kita banyak terbuka pikirannya dengan AI, itu too good to be true memang sangat sangat benar-benar
bisa berdampak ya. Contoh AI itu yang paling sederhana, behavior kita di dunia internet itu dimonitor oleh AI loh. Misalnya kita searching di Google, kita lagi mau cari sepatu. Nanti kita buka detik.com, itu kan kelihatan tuh. Oh, beritanya sepatu semua di atas. Nah, disitulah sebetulnya market AI itu ngelihat sebetulnya potensi berapa. Nah, itulah digitalisasi dengan adanya IT berhubung dengan supply chain, berhubung dengan procurement atau apapun, itu akan banyak membantu kita untuk meminimalkan resiko-resiko yang ada. Kira seperti itu, Mas Ilham. Ya, artinya dengan supply chain kita bisa prepare lebih jauh ya sebelum kita mengerjakan project ataupun mengoperasikan sebuah perusahaan gitu ya Mas. Benar, hal itu. Siap, siap. Kayaknya kita perlu ngopi-ngopi nih, Mas. Iya, boleh, boleh. Memang udah lama ini. Saya udah keluar dari dunia pendidikan, akhirnya ya sharing-sharingnya kalau komunitas gini. Karena kalau di tempat kerja mau sharing gini nanti dibilangnya kebanyakan teori, kan gitu kan. Iya, benar, benar. Itulah kira-kira. Yang bikin kita nih ya, yang bikin kita orang yang istilahnya menabung untuk membangun usaha atau project maju mundur ya karena kita belum confident nih sama tujuan kita apa gitu. Itu yang perlu kita perdalam sih. Tapi memang itu juga lihat dari passion ya. Jujur mungkin passion saya masih passion full karyawan mungkin ya. Jadi bedanya yang saya banyak pelajari gini. Saya cerita sama teman-teman yang punya pekerjaan sebagai entrepreneur, dia bilang gini, kalau kita full entrepreneur, nggak kayak saya masih dua kaki, dia bilang entrepreneur itu harus siap nggak dapat gaji, entrepreneur itu harus siap mengorbankan apa yang dimiliki untuk ke karyawannya dulu, dan yang terakhir entrepreneur itu harus siap ketika dia harus jatuh begitu dalam, dia harus cepat untuk recovery. Nah, balik lagi, ini yang agak sedikit kadang-kadang berbeda sama mindset saya yang ditata waktu di manajemen training itu berstruktur. Jadi kadang-kadang orang pebisnis itu memang harus orang yang garcep gitu ya, harus punya passion berani. Nah, itulah kenapa kadang-kadang saya pas mau full entrepreneur atau jalan sendiri, saya masih banyak pertimbangan. Karena sifatnya memperkirakan, nggak salah sih, tapi ternyata saya sharing sama teman-teman yang jalanin bisnis, dia bilang, nah itu harus siap. Benar-benar semua kadang-kadang gitu ya, teman saya yang punya bisnis IT, dia sempat menggadaikan apa itu surat rumah orang tuanya, bukan rumah dia, untuk dapetin modal. Dan saya tidak, wah itu luar biasa. Itu maksud saya pengalaman yang nge-trigger saya, wah kapan ya saya berani seperti itu ya. Tapi ya harus dimulai, harus dimulai. Memang nggak mungkin langsung se ekstrim itu ya, tapi itu petikan cerita yang saya dapat ketika saya dibakar semangat sama teman-teman saya sudah satu kaki ya, full time apa entrepreneur full, tidak ada bekerja. Jadi kita harus benar-benar berani memanajemen resiko dan juga waktu. Ya, seperti itu. Mantap. Oke, nih pertanyaan terakhir nih Mas Fajar. Monggo, Mas Fajar. Terima kasih Pak sebelumnya. Pak, Ya. saya pengen yang terakhir kalinya. Pak, untuk GA tuh Pak, seberapa persen dia ngikut di departemen kita Pak untuk General Affair? Apakah memang harus dia ataupun di pekerjaan kita Pak? Mungkin itu aja sih Pak. Oke, saya boleh tanya dulu nggak? Ini maksudnya General Affair di Departemen Supply Chain atau di departemen mana Mas? Supply chain sama ini Pak, procurement Pak. Kan kadang tuh kayak GA kan terkadang dia apa ngadain sesuatu buat kebutuhan kita di kantor kayak gitu kan Pak ya. Apakah Oh dia ya, termasuk di bener, apakah dia masuk dia apa masuk di departemen HRGA doang ataupun atau kayak Bapak gitu Pak? Bedanya apa tuh Pak? Saya penasaran banget tuh Pak. Makasih Pak. thank you pertanyaannya. Ya, jadi GA itu biasanya dia berdiri sendiri di luar support departemen lain. Artinya dia tidak masuk ke dalam departemen, tapi dia mensupport gitu. Jadi biasanya GA itu nempel ke HR, Human Resource, atau berada di area yang sama. Kenapa? Karena dari namanya ya, General Affair, berarti dia mensupport semua departemen. Dia mensupport semua area, dan biasanya di General Affair itu berasalnya support terkait dengan produk,
gitu ya, terkait dengan alat kerja dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, sejatinya tidak ada GA supply chain, tidak ada GA procurement, yang ada GA satu untuk semua, gitu ya. Kenapa? Karena GA itu fungsi yang boleh dibilang generalis, dia bisa masuk kemana saja. Jadi tidak hanya ada di departemen tertentu dan cukup costly ya. Nanti Mas Fajar bisa banyak baca-baca tuh, kalau terlalu banyak orang yang redundancy tugasnya di dalam organization structure, itu akan membuat cost juga semakin tinggi dan proses untuk koordinasi di manajemen kepemimpinan jadi agak sulit. Tapi kalau satu aja, enak dia bisa masuk kemana-mana. Semoga menjawab, Mas Fajar. Terima kasih banyak Pak, izin terkoneksi di LinkedIn. Saya udah Oh, siap. Ya, nanti saya buka. Saya tadi belum sebut. siap Siap. Pak. Oke, teman-teman, sudah jam 9 nih, nggak kerasa. Oh iya, nggak terasa. Luar Nggak biasa kerasa. diskusi malam nih. Makin malam makin hot. Aduh, kalau bisa nggak kerja bisa lanjut nih Pak. Bisa lanjut. Wah, iya, 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 iya. Betul, betul. Oke, oke, emang ilmunya luar biasa nih, Mas Norman. Saya juga Sharing-sharing banyak, lah. ya sharing-sharingnya, saya juga banyak belajar ya dari Mas Norman dan teman-teman. Mas Fajar juga, ya alhamdulillah ya dengan adanya forum ini kita bisa selain berbagi knowledge juga bisa berbagi informasi. Mas Fajar ini juga sering berbagi info-info lowongan gitu. Kalau saya ya dengan keterbatasan saya ya mungkin nanti akan cuma bisa sharing di bidang saya di energi dan project management itu aja sih teman-teman. Yang Mungkin penting kedepannya, saling membantu. oh iya benar. Saling Kedepannya support. nanti saling support lah teman. Nanti kedepannya kita akan ada ya semoga di tengah kesibukan bapak-bapak praktisi yang join di Ngota ini bisa menyempatkan waktunya seperti Mas Norman dan Mas Devi ya biar bisa makin banyak nih teman-teman yang termotivasi nggak cuma dapat ilmu aja ya di sini tapi dapat motivasi lah. Oke teman-teman, seperti biasa dari Mas Norman mungkin ada closing speech nih, closing statement sebelum kita Satu tutup. kali lagi Pak. Satu kali lagi Pak. Pak, minggu depan apa nih materinya Pak? Kita kan belum tahu tuh Pak. Minggu depan rencananya sama Mas ini ya, Mas Rivaldi Apa itu Pak? Kalau boleh di tahu Pak? yang di Airbus. Ya, ya, ya. Siap Pak. Cuman tadi coba tak kontak Mas Rivaldi masih belum belum ini ya, belum jawab, mungkin lagi sibuk kayaknya. Ya. Ya. Soalnya ini yang bikin kepo semua orang sih Pak pastinya. Ditunggu aja Mas Fajar karena kita nggak bisa memplanningkan ini ya week by week gitu ya karena tergantung ke kesibukan masing-masing. Kayak kemarin ada jeda waktu 2 minggu baru Mas Norman bisa. Ini saya nggak bisa menjanjikan waktu yang pas, cuman ya kita akan usahakan untuk selalu konsisten untuk sharing seperti ini gitu. Gitu sih Mas Fajar. Mungkin tadi saya ya, closing saya paling ke arah ini sih. Saya dari awal kalau saya sharing-sharing seperti ini, saya selalu bilang bahwa apa yang bisa membuat kita yakin bergerak maju adalah belief kita. Dan yang kedua, tidak ada sesuatu yang sempurna atau tidak ada sesuatu yang tetap gitu ya. Tapi sesungguhnya seperti quote tadi, perubahan adalah sesuatu yang pasti. Jadi kalau tadi kita sudah punya belief, kita bisa terus berubah, maka yakin dan percayalah selain tentunya kita berdoa gitu ya kepada Tuhan bahwa upaya yang kita kerjakan itu nggak akan ada hasil yang mengecewakan. Pasti ada, tinggal ya kita upayakan dengan baik, kita sabar dan jangan mudah menyerah gitu ya. Karena kalau kita mudah menyerah, artinya kita nggak terampil kayak yang tadi. Kita ketemu masalah, sakit,
atau pusing, iya, tapi kita harus bangkit lagi gitu. Jadi tetaplah kita sama-sama berjuang gitu ya demi tujuan dan goals kita masing-masing. Tapi dari sesi sharing ini saya juga terima kasih banyak diskusi, banyak pertanyaan yang yakinlah bahwa apa yang kita bicarakan ini mungkin akan ada part-part tertentu yang digunakan oleh teman-teman masing-masing. Mungkin dari saya itu, terima kasih juga untuk kehadirannya malam-malam sampai jam 9 masih semangat dan tetap semangat. Nanti kita tunggu agenda next week dari Mas Ilham setelah dapat Iya. konfirmasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Norman. Oke, teman-teman, kami sampaikan terima kasih ya atas kehadirannya untuk konsisten sama-sama ini ya, sama-sama bagi ilmu, sama-sama nyari kesempatan untuk bisa belajar dan khususnya untuk Pak Mas Norman, terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya di malam hari ini di tengah kesibukannya ya. Pasti ada Terima waktu kasih lah. banyak. Iya. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Semoga bisa terus nyambung ya sampai kapanpun ya, Siap. sampai kapanpun. Jadi tetap bisa konsisten dan terus berhubungan dengan teman-teman juga. Eh, Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada sesuatu tindakan, perkataan, maupun perbuatan yang kurang nyaman di hati teman-teman dan Mas Norman. Semoga kedepannya bisa sama-sama menjadi lebih baik gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mas Waalaikumsalam Norman. Malam, Pak. warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Saya izin live ya. Selamat malam.